Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang kelistrikan bodi, di mana kelistrikan bodi adalah semua sistem kelistrikan pada bodi kendaraan yang tujuannya itu untuk menjamin keamanan dan kenikmatan saat berkendara. Jaringan kabel yang utama itu adalah untuk menghubungkan komponen-komponen kelistrikan dan melindungi sirkuit kelistrikan. Wiring harness terdiri dari kabel, kemudian komponen-komponen penghubung. Di antaranya ada junction block, relay block, konektor, baut massa. Komponen-komponen pelindung atau untuk mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan pada sistem itu adalah fuse, kemudian fusible link, dan circuit breaker. Bagian dari connecting ada junction block, kemudian relay, fuse, dan fusible link. Junction block itu suatu kontak atau blok konektor yang menjadi yang dikelompokkan bersama-sama untuk sirkuit kelistrikan. Kemudian bagian-bagian dari connecting itu ada female atau male ya, jadi laki-laki perempuan ya, itu konektornya. Kemudian ada baut massa. Dan ini gambaran untuk fuse yang jenisnya blade. Jadi di sini ada terdiri warna, kemudian ada ini jenis cartridge, kemudian ada yang jenis model link. Untuk jenis blade itu berdasarkan dari warna, mulai dari coklat kekuningan, coklat, merah, biru, kuning, kemudian tidak berwarna atau bening, dan hijau, yang dimulai dari nilai kapasitas ampernya 5 ampere, kemudian 7,5, 10, 15, 20, 25, 30. Ini nanti disesuaikan dengan beban yang akan ditanggungnya atau diterimanya. Karena untuk fusible ataupun fuse ini kan diantara adalah fungsinya untuk mengamankan apa terjadi beban yang berlebihan. Kemudian circuit breaker, gambarannya seperti ini. Kemudian saklar dan relay untuk menghubungkan dan memutuskan arus pada sirkuit kelistrikan. Ini adalah saklar ya, jadi fungsi saklar ini saya ulang adalah untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik pada sirkuit kelistrikan. Itu adalah saklar utamanya. Saklar ada bermacam-macam, di antaranya adalah ini. Apa ini? Ini adalah gambar untuk saklar ini kunci kontak, itu termasuk saklar. Kemudian ada ini untuk hazard, itu biasanya namanya saklar tekan. Ada saklar ungkit. Kemudian ini yang nanti untuk lampu kepala, untuk tile, ya, untuk rating itu adalah saklar tuas atau lever switch. Kemudian ada ini juga saklar berdasarkan temperatur. Biasanya untuk memutus dan menghubungkan atau menonaktifkan dan mengaktifkan misalnya untuk kipas pendingin. Kemudian relay. Relay itu apa? Relay itu hampir seperti saklar ya. Jadi dia lebih cenderung untuk mengamankan saklar, jadi memperpanjang umur saklar. Kemudian memperkecil voltage drop karena sirkuit dapat diperpendek. Kenapa bisa dikatakan mengamankan saklar? Karena yang dialiri arus listrik ya, yang ke saklar itu lebih kecil ya. Jadi dengan arus listrik yang mengalir kecil saklar, namun bisa menghidupkan lampu-lampu yang besar, termasuk lampu kepala itu biasanya seperti itu. Dan sistem penerangan, yang kita masuk ke sistem penerangan ini nanti sebagai dasarnya saja, bahwa pada sistem penerangan pada kendaraan itu terdiri ada lampu kepala, kemudian lampu jarak atau lampu tile, kemudian
ada lampu tanda belok, ya ini dan sinyal dan hazard, lampu bahaya. Kemudian lampu belakang, ada domlek itu lampu ruangan. Kemudian lampu plat nomor ya. Dan juga ada lampu dashboard atau kombinasi. Lampu kepala, fungsinya apa? Itu akan menerangi jalan pada bagian depan kendaraan, terutama pada malam hari. Lampu kepala itu terdiri dari jarak jauh dan jarak dekat. Jenis dari lampu kepala ada istilahnya seal beam. Itu lampu menjadi satu dengan rumahnya, sehingga apabila terjadi penggantian ya seluruhnya itu harus diganti. Kemudian yang kedua semi seal beam ya. Ini ada dua jenis ya, ada beberapa macam, ada konvensional tipe, ada HID, high intensity discharge, multi reflector headlight, projector headlight. Kemudian lampu tanda belok atau hazard. Lampu ini dihidupkan apabila kita mau membelok ke arah kanan atau kiri. Lampu ini juga bisa dihidupkan secara bersama-sama baik kanan maupun kiri. Itu berarti menunjukkan bahwa kendaraan tersebut dalam keadaan bahaya. Maka untuk pengendara yang lain harus hati-hati. Kemudian kedipan dari lampu ini sekitar 60 sampai 120 kali per menit. Nah, yang mengedipkan itu siapa? Ini namanya flasher. Kemudian wiper dan washer ini sebagai tambahan. Wiper itu untuk membersihkan kaca, kemudian washer ini yang menyemprotkan air. Nah, kemudian simbol-simbol ini perlu kami sampaikan. Simbol yang utama adalah simbol baterai seperti ini, nanti dipelajari. Kemudian kapasitor yang hampir sama dengan baterai tetapi panjangnya sama. Kemudian circuit breaker, ini dioda yang sering saja ya, horn yang nanti kita pakai. Kemudian ini lampu kepala yang jenis single filament maupun yang double filament. Kemudian ada lagi ini fuse yang sering juga fusible link, ini double ya, kayak S itu. Kemudian ground, ini sering juga ground. Kemudian ini lampu, simbol lampu. Kemudian ada lagi ini yang sering aja dioda relay ya, relay. Kemudian ada resistor, ini ya relay. Kemudian ini saklar ya, ada saklar secara umum. Kemudian switch ignition atau kunci kontak. Kemudian yang sering lagi nanti ada istilah ini transistor.